Bandar Antariksa ini menjadi keniscayaan. Dan kita memang sudah melaksanakan Bandar Antariksa ini dan bahkan sudah koordinasi dengan lintas kementerian. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang lagi dari serah terima kapal perang baru kita Indonesia nih bos, yaitu kapal perang PPA yang kedua. Nah, mantap Jos nih. Lantas pertanyaannya, di manakah serah terimanya itu? Apakah ini artinya kapal besutan Italia itu bakal siap dijemput oleh Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah mantap, Pulau Biak, Papua kini telah diputuskan untuk menjadi bandar satelit, bandar antariksa alias lokasi untuk peluncuran satelit bos, atau terminal roket pertama di Indonesia. Dan kabar mantapnya, Indonesia pun kini sepertinya bakal siap untuk mulai menggarap proyek itu bos. Lantas pertanyaannya lagi, apakah alasannya Indonesia memilih Pulau Biak? Apa tujuan besar Indonesia? Kemudian kapan target roket pertama akan meluncur dari Biak, Papua? Dan yang paling greget adalah dengan siapa Indonesia akan melangkah ke orbit bos? Apakah dengan teknologi Rusia, teknologi China, ataukah negara lain yang lebih netral seperti negaranya Paman Ladusing India? Berdasarkan beritanya, cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar yang pertama datang dari kapal PPA kedua kita nih. Jadi di penghujung tahun 2025 ini, kemarin tepatnya 22 Desember 2025 di bawah langit Eropa Selatan yang cerah, sebuah momen bersejarah kembali tercatat bos dalam perjalanan modernisasi armada TNI Angkatan Laut. Bertempat di galangan kapal Fincantieri Muggiano La Spezia, Italia, upacara penyerahan KRI Prabu Siliwangi 321 pun telah resmi digelar. Dan ini menandai bergabungnya kapal tempur paling modern ke jajaran armada laut Indonesia. Nah, bakal siap dijemput nih kapal ya kan? Tak main-main, upacara ini pun dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali, kemudian Dubes RI untuk Italia Profesor Dr. Junimart Girsang, kemudian CEO Fincantieri Pierroberto Folgiero, jajaran pimpinan Fincantieri serta Kepala Staf Angkatan Laut Italia yaitu Laksamana Giuseppe Berolti Bergotto. Dan kehadiran tokoh-tokoh kunci ini pun menjadi simbol kuatnya kerjasama pertahanan strategis kita Indonesia dengan Italia bos. Nah, jadi seperti yang kita tahu, KRI Prabu Siliwangi 321 ini pun merupakan kapal MPCS atau Multipurpose Combat Ship alias kapal PPA kedua setelah KRI Brawijaya 320 yang diserahkan pada Juli lalu bos. Disebutkan di sini untuk KRI Prabu Siliwangi panjangnya mencapai 143 meter, kecepatan lebih dari 31 knot, serta sistem propulsinya codak dan menggunakan tenaga listrik juga nih. Kapal ini pun dirancang sebagai platform tempur modern multiperan. Tak main-main, kapal perang Prabu Siliwangi ini pun juga mampu menjalankan operasi tempur garis depan, patroli maritim jarak jauh, misi SAR hingga perlindungan sipil. Kapal ini juga dapat mengoperasikan RHIB berkecepatan tinggi langsung dari buritan bos, menjadikannya sangat fleksibel di berbagai skenario operasi. Dan dengan bergabungnya Prabu Siliwangi 321, TNI Angkatan Laut pun kini memiliki 2 unit tempur terbesar dan paling canggih di kawasan Indo-Pasifik. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang kehadiran, daya gentar dan kedaulatan Indonesia di laut. Dan kini setelah serah terima dengan TNI Angkatan Laut, maka kemungkinan besar tak lama lagi juga bakal siap dijemput oleh pihak Indonesia. Mantap jos. Mari kita tunggu kedatangannya bos. Oke, lanjut kabar kedua mengenai Bandara Antariksa Indonesia nih. Nah, jadi sebelumnya bayangkan dulu satu momen bersejarah nanti bos. Sebuah roket berdiri tegak di timur Nusantara. Hitungan mundur dimulai. Api menyala dan brus. Indonesia resmi meluncurkan satelitnya sendiri dari tanah airnya sendiri. Bukan di Amerika, bukan di China, bukan di Rusia, tapi di Papua, Indonesia. Nah loh. Jadi
itu tadi gambaran masa depan yang sedang disiapkan Indonesia, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Indonesia pun menyatakan siap memiliki bandar antariksa nasional, yaitu sebuah fasilitas peluncuran roket dan satelit yang menjadi simbol kemandirian antariksa Indonesia. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa yang dipilih lokasinya di Biak Numfor, Papua, Min? Nah, dari sumber-sumber berita jawabannya jelas, sangat strategis, bos. Jadi wilayah Biak ini berada dekat garis khatulistiwa. Dan ini jelas adalah posisi emas dalam dunia keantariksaan, bos. Peluncuran roket dari wilayah ekuator membutuhkan energi yang lebih kecil, bahan bakar yang lebih hemat, dan biaya yang jauh lebih efisien, terutama untuk orbit rendah bumi atau LEO, Low Earth Observation. Tak cuma itu, Biak juga menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Ini adalah jalur aman untuk lintasan roket dan jatuhnya tahap peluncuran. Resiko ke wilayah berpenduduk bisa ditekan, dikurangi, dan faktor keselamatan menjadi jauh lebih terjaga. Dan menariknya, kajian pembangunan bandar antariksa Biak ini bukan ide dadakan, bos. Studi awalnya ini sudah lama, dimulai sejak tahun 1990-an silam. Namun kini dimutakhirkan menyesuaikan dengan teknologi terbaru, kebutuhan nasional, dan dinamika global. Lalu pertanyaannya, apa tujuan besar kita membangun bandara ini? Nah, bukan sekedar untuk gengsi atau mau pamer ke tetangga, ya kan? Tapi bandar antariksa ini akan menjadi tulang punggung kemandirian satelit nasional kita, bos. Yaitu untuk komunikasi, pengawasan wilayah, mitigasi bencana, perubahan iklim, hingga pertahanan dan keamanan. Dan kalian tahu wilayah kita ini, Indonesia ini besar banget, bos. Kalau kita nggak mampu punya peluncuran sendiri, nggak mampu punya satelit sendiri, wah, lama-lama ketinggalan zaman, bisa-bisa termanfaatkan pula kita, ya kan? Nah, lantas pertanyaannya, kapankah roket pertama nanti akan meluncur dari Biak? Dan pertanyaan yang lebih sensitif, dengan siapa Indonesia akan melangkah ke orbit nih, bos? Di tengah tarik-menarik kekuatan besar dunia, apakah dengan China, Rusia, ataukah yang lain? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Jadi menurut BRIN, pembukaan dan penyiapan lahan bandar antariksa Biak direncanakan akan mulai tahun 2026 nanti. Jadi bentar lagi nih. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia pun menargetkan sekitar tahun 2028 nanti kita sudah mampu meluncurkan satelit sendiri dari dalam negeri. Artinya sekitar 3 tahun lagi, bos. Ini lompatan besar nih. Pasalnya sejak 1970-an silam, Indonesia sudah menempatkan lebih dari 28 satelit. Namun sayangnya semuanya masih diluncurkan dari luar negeri. Artinya ya jelas kita masih bergantung baik secara teknologi, biaya maupun geopolitik terhadap asing. Dan itu mau sampai kapan, ya kan? Nah, dengan bandar antariksa sendiri, ketergantungan itu pun nanti bisa diputus, bos. Tapi disinilah muncul pertanyaan sensitif nih. Nanti dengan siapa atau dengan bantuan teknologi mana Indonesia akan bekerja sama untuk bandar antariksa Papua? Nah, di sini ISDS katakan bahwa Rusia dan Tiongkok secara terbuka telah menyatakan ketertarikannya, bos. Apalagi Rusia, ya kan, dari dulu beritanya mereka memang ngincar tuh kerjasama untuk bandar antariksa di Pulau Biak, Papua. China dan Rusia ini keduanya punya teknologi peluncuran yang sudah matang, pengalamannya juga sudah panjang, dan ambisi antariksanya juga besar. Namun kerjasama dengan dua negara ini kalian tahu juga membawa konsekuensi geopolitik yang serius, bos. Terutama di tengah rivalitas global dan tekanan di kawasan Indo-Pasifik. Apalagi kemarin sempat heboh, Rusia minta Pulau Biak untuk dijadikan tempat singgah armada-armada bombernya. Nah, kan cukup ngeri-ngeri tak sedap, ya kan? Nah, di sini menariknya sinyal dari pemerintah justru menunjukkan Indonesia katanya tidak ingin terjebak dalam blok-blok kekuatan tertentu seperti itu, bos.
Jadi alih-alih bergantung pada satu negara besar, Indonesia tampaknya lebih melirik mitra yang lain. Mungkin yang lebih netral, lebih fleksibel seperti mungkin ya Jepang, Eropa, India, atau bahkan mungkin dengan skema multinasional yang berstandar keamanan tinggi. Pendekatan ini pun sejalan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas, aktif, dan berdaulat, bersahabat dengan siapa saja. Dan bandar antariksa Biak ini bukan hanya soal roket dan satelit, tapi ini adalah alat diplomasi, pengungkit ekonomi, dan penentu posisi negara kita di masa depan dalam antariksa global. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana nih? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.